Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan proyek metode morfologi 2025 dengan spesies Cucut Bita mochata. Familianya adalah Cucut Bitaceae. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rona Idul Fitri, NPM E1J024091, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Genevianti, Master Science. Saya dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu 2025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu morfologi daun labu kuning. A. Ada fungsi daun. 1. Tempat terjadinya fotosintesis. 2. Sebagai organ pernapasan. 3. Tempat terjadinya transpirasi. 4. Tempat terjadinya gutasi. 5. Alat perkembangbiakan vegetatif. B. Ada bagian daun. 1. Tangkai daun atau petiolus. 2. Helaian daun atau lamina. C. Daun tak lengkap. Daun labu kuning dikategorikan sebagai daun tak lengkap karena daun labu kuning tersebut hanya memiliki helaian atau lamina dan tangkai daun atau petiolus, atau yang sering disebut dengan daun bertangkai. D. Ada vagina atau upih. Tanaman labu kuning tidak memiliki upih. E. Tangkai daun atau petiolus. Tanaman labu kuning memiliki tangkai daun karena tangkai daun dapat menghubungkan antara daun dengan batang. Selanjutnya ada faktor identifikasi daun labu kuning. F. Bentuk daun pada labu kuning itu berbentuk bangu jantung. G. Ujung daun labu kuning terlihat runcing. H. Pangkal daun berlekuk. I. Tulang daun menjari. Y. Tepi daun bertoreh merdeka atau bergerigi. K. Daging daun berbentuk seperti kertas. L. Warna daun itu hijau tua. M. Permukaan daun berbulu halus dan rapat. N. Termasuk daun tunggal, karena setiap tangkai daun labu kuning hanya menopang satu helaian daun saja. Baiklah, selanjutnya ada morfologi bunga labu kuning. A. Fungsi bunga. 1. Tempat terjadinya penyerbukan. 2. Tempat terjadinya pembuahan. 3. Sebagai organ reproduksi. B. Bunga lengkap atau tak lengkap. Bunga labu kuning termasuk kategori bunga tidak lengkap karena memiliki dua jenis kelamin yang terpisah, yaitu jantan dan betina yang terdapat pada satu tanaman. C. Bunga sempurna atau tidak sempurna. Bunga labu kuning termasuk bunga tidak sempurna karena memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah pada satu tumbuhan. D. Bunga tunggal atau majemuk. Termasuk bunga tunggal karena setiap bunga pada labu kuning hanya memiliki satu kuntum bunga saja. E. Berumah satu, berumah dua atau poligam. Termasuk kategori berumah satu karena pada labu kuning hanya terdapat satu tumbuhan yang sama namun tidak berada dalam satu bunga tetapi terpisah dalam satu individu. F. Letak periantum pada reseptakulum. Letak periantum pada reseptakulum terletak secara bersusun atau floskilus. G. Simetris bunga, yaitu bunga setangkup banyak. H. Fungsi kelopak dan bentuknya. Fungsinya untuk melindungi bunga yang masih muda dan kuncup, bentuknya berlekuk atau tidak rata. I. Fungsi mahkota bunga dan bentuknya. Fungsinya sebagai penarik serangga dan melindungi alat reproduksi, berbentuk lonceng. J. Benang sari. Kedudukan kepala sari yaitu menempel. Jumlah benang sari pada labu kuning itu ada 3. K. Putik. Putik pada labu kuning itu ada 1. L. Penyerbukan. Labu kuning yaitu penyerbukan silang. M. Perantara penyerbukan yaitu dengan serangga termasuk dengan lebah, termasuk penyerbukan silang. N. Pembuahan yaitu pembuahan ganda. Baiklah, selanjutnya ada morfologi buah labu kuning. A. Gambar dan bagiannya, bisa dilihat gambar di bawah. B. Buah sejati atau buah semu, tergolong ke dalam buah sejati tunggal. C. Bagian bunga yang ikut tumbuh membentuk buah. Yang pertama itu ada bakal buah atau ovarium, yang kedua ada tangkai buah, yang ketiga ada dasar bunga, yang keempat ada klova atau kaliks. D. Bunga tunggal ganda atau majemuk, termasuk bunga tunggal ganda karena terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah. E. Jenis atau tipe buah, termasuk jenis buah sejati tunggal berdaging atau disebut sebagai buah pepo dan kategori buah bunyi. Selanjutnya ada morfologi biji labu kuning.
A. Gambar biji dan bagian-bagiannya, bisa dilihat seperti gambar di bawah. B. Kedudukan biji pada buah, yaitu tersebar dalam daging buah, tepatnya di bagian buah yang berongga. C. Jumlah daun lembaga, yaitu termasuk dalam kelompok dikotil, yaitu memiliki 2 lembaga atau kotiledon. D. Tipe perkecambahan secara epigeal, yaitu kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Baiklah, selanjutnya ada morfologi batang labu kuning. A. Fungsi batang. 1. Mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. 2. Memperluas bidang asimilasi. 3. Transportasi. 4. Menimbun zat-zat makanan cadangan. B. Sifat batang, yaitu merambat, berbulu, berwarna hijau, berbentuk segi, dan berkayu lunak. C. Jelas tidaknya batang, yaitu jelas berbatang, pertumbuhannya itu merambat. D. Bentuk batang, yaitu berbentuk segi 5. E. Permukaan batang, yaitu berambut atau filosus. F. Ada arah tumbuh batang, yaitu berbaring atau humifusus. G. Percabangan batang, yaitu simpodial. H. Perbedaan cabang berdasarkan sifatnya, yaitu stolo. I. Arah tumbuh cabang, yaitu mendatar atau horizontal. J. Menurut umur, yaitu anual atau 1 musim. Baiklah, selanjutnya ada morfologi akar labu kuning. A. Fungsi akar. 1. Untuk menyokong dan memperbaiki berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. 2. Untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. 3. Mengangkut air dan zat-zat makanan. B. Ada bagian akar. Yang pertama itu ada leher akar. Yang kedua itu ada batang akar. Yang ketiga itu ada cabang akar. Yang keempat itu ada serabut akar. Yang kelima ada rambut akar. Yang keenam ada ujung akar. Dan ketujuh ada tudung akar. C. Sistem perakaran, yaitu akar tunggang, seperti gambar yang di samping. Baiklah, selanjutnya ada organa metamorfa. Sementara tumbuhan labu kuning tidak memiliki organa metamorfa. Lanjut, yang kedua ada organa aksesoria. Tumbuhan labu kuning atau Cucurbita moschata memiliki organ aksesori, yaitu organ yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman, namun tidak terlibat langsung dalam proses reproduksi atau fotosintesis. Ada tanaman labu kuning, beberapa contoh organ aksesori meliputi: 1. Ada sulur atau tendril. 2. Ada akar atau adventif, yaitu kedua organ ini, sulur dan akar adventif, adalah contoh organ aksesori pada labu kuning karena keduanya mendukung pertumbuhan dan adaptasi tanaman, tetapi tidak berfungsi langsung dalam memproses fotosintesis atau reproduksi. Baiklah, selanjutnya ada manfaat dan kegunaan tanaman labu kuning. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Labu kuning sangat kaya akan vitamin A dan C, di mana keduanya berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 2. Menjaga kesehatan mata. 3. Menjaga kesehatan kulit. 4. Meningkatkan kualitas tidur. 5. Mengontrol tekanan darah. Baiklah, cukup sekian pemaparan atau penjelasan dari saya tentang proyek metode morfologi, yaitu tentang tanaman labu kuning atau Cucurbita moschata. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.